Karena apa? Sedunia orang gak haji umrohnya ke sono. Maka dibuat kebijakan tidak boleh bikin bangunan dan 4 tahun sekali itu harus disingkirin. Karena apa? Hitungannya 4 tahun kan jasanya sudah hancur, daging sudah tidak ada. Nah, tulang belulang itu dikeluarin. Ada yang dikeluarin, ada yang dibakar, ya jadi debu, abu. Ada yang tetap ditumpuk. Ada yang ditumpuk. Itu ada beberapa kebijakan. Kecuali ada makam-makam memang tidak bisa diganti. Karena kejadian dulu makam Syekh Nawawi ya, Al-Bantani itu digali, itu jasadnya utuh. Kemudian makam Hamzah itu, dan makam ulama-ulama itu yang itu di sana. Yang umumnya adalah orang yang sudah meninggal dunia, kebijakan pemerintah Arab Saudi per 4 tahun itu dibongkar. Makanya makam misalnya itu Pak, itu pakai bata Pak. Nanti saya kirim fotonya dan videonya. Jadi makamnya pakai bata merah, kotak-kotak itu kayak kolom lele. Ya kolom lele ada masuk pendem 4 tahun bongkar keluarin, ganti jenazah baru. Tulangnya dikeluarin, ada yang dibakar, ada yang memang ditumpuk. Itu sih, kalau itu saya teknisnya setiap saya nggak paham. Ya, cuma jelas kayak gitu. Nah, memuliakan makam itu hadisnya tadi. Ya, jangan kita menduduki lisan. Boleh nggak membuat bangunan di makam berdasarkan lisan? Itu nggak boleh. Jadi nggak boleh. Apalagi bikin bangunan yang megah gitu. Nanti bagaimana para makam-makam yang kayak ada saung-saungnya gitu kan? Itu biasanya yang bikin kan keluarga. Biasanya nih yang bikin keluarga ketika dia ziarah takut kehujanan, takut kepanasan dibikin tahu. Dan itu di tanah pribadi, nggak boleh di makam umum. Kita boleh ngebangun pemakaman kalau di tanah keluarga. Tapi kalau di TPU nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu hak umum. Sudah coba kalau semua orang dibolehin bangun makam, udah itu suplemen itu buat dia doang kan? Makanya nggak boleh. Kalau ada orang mengatakan kalau itu di pemakaman pribadi tanah sendiri itu membuatnya itu untuk warga. Tapi yang penting dia tidak menyembah kuburan itu, dia tidak memutuskan hanya untuk apa? Hanya untuk dia lebih nyaman ketika berziarah. Itu saja sebenarnya. Lebih dari itu kita nggak boleh. Coba ya. Baik, ada lagi. Kalau alam Islam. Kuburan keramat tadi Ustaz. Kenapa? Kuburan keramat itu gimana? Kuburan keramat kenapa? Iya. Di desa itu kan banyak tuh. Ya, kan saya bilang tadi tidak boleh kita mengkeramatkan kuburan. Hukumnya musyrik. Musyrik. Nah, kalau kita datang ke kuburan kayak para wali gitu, kita datang ke situ, ya kan? Kita baca Fatihah, mendoakan yang di dalam kubur. Kan itu tujuannya, mendoakan di dalam kubur. Kemudian kita ambil pelajaran bahwa semulia-mulianya orang pun pasti mati. Rasulullah aja mati, kita pun pasti akan begini. Yang jadi masalah adalah ketika lo mati, lo masih bisa disebut orang nggak? Dihormatin orang nggak? Itu sebenarnya. Jadi nilai sejarah perjuangan sih saya belum makom. Makanya saya pun ketika ziarah orang harus tahu ini makam siapa. Jangan ada kita ada petugasnya baca Fatihah segala macam atau itu di bawahnya apa? Ayam mati dipendem. Kita harus tahu siapa nih yang di dalam makam. Tujuan supaya kita bisa ambil ibrah, ambil pelajaran. Ambil pelajaran bahwa para wali Allah ketika mereka meninggal dunia pun itu masih bisa kasih manfaat buat yang masih hidup. Oke, banyak kan seperti makam-makam raja-raja di Aceh kan di bangunan sebagainya. Tujuannya supaya apa? Supaya ingat perjuangan Islam dulu awal-awal kerajaan Aceh itu bagaimana. Itu tujuannya. Tidak boleh kita menyembah kuburan, memutus kuburan, bahkan mengkeramatkan Al-Quran. Kalau kita mengkeramatkan kuburan, masuk ayat tadi hatta zurtumul. Orang datang ke kuburan untuk apapun takasur. Jadi supaya nambah kekayaan, nambah pengaruh dan sebagainya, mereka datang ke kuburan. Itu yang apa. Tapi kalau tujuan dia ziarah, tujuan dia ziarah itu Rasulullah supaya apa? Supaya ingat kepada kematian. Tujuan supaya ingat kepada kematian. Dan kita ambil pelajaran dari sejarah hidup yang dimakami. Bisa nggak kita bermanfaat seperti orang yang di dalam makam? Tujuan itu aja. Lebih dari itu nggak boleh. Makanya pernah waktu saya ziarah ke makam Sunan Gresik itu Pak, ada orang yang mulai menyimpang. Itu di makam orang pada melempar duit. Nah, kamu tidak nanya sama saya.
Ya bukti ya. Satu orang bilang dapat duit, itu betul kemusyrikan. Betul kemusyrikan. Dan apa lempar duit di sana? Kelogaman. Apa lempar logaman ke kuburan ini buat kita yang dikasih awet sama tahu. Jadi Kita objek wisata sekarang. ah, iya, jadi televisi. Maka saya bilang begini, kayak pada kalau di Songol yang meninggal, jadi ciri jual itu adalah ketika mereka meninggal, itu mereka bisa masih manfaat buat yang itu. Itu sebetulnya mereka masih hidup. Allah mengatakan bahwa para syuhada itu dianggapnya mati, padahal mereka nggak mati, mereka cuma pindah alam. Makanya kepada orang-orang mulia, kepada Rasulullah kita nggak boleh nyebut yang namanya meninggal. Itu nggak ada, usul ada. Sebutnya apa? Bukan. Iltaqolah wa fil a'la. Kita sebutnya itu bukan meninggal. Iltaqolah wa fil a'la. Naik ke derajat yang lebih tinggi, alam yang lebih tinggi, pindah alam yang lebih tinggi, itu maksudnya begitu. Nah, orang-orang yang syahid itu nggak meninggal di mata Allah. Mereka cuma pindah alam. Bahkan dia dikatakan ruh orang soleh itu dikasih izin sama Allah untuk dia berkeliaran semaunya. Ruh orang soleh itu dibebasin, Pak. Lu menengok anak lu kayak lu menengok bini lu kayak itu dikasih kebebasan untuk nengok keluarganya. Tapi ruh orang-orang fasik dikerangkeng, nggak bisa kemana-mana, didendeng. Makanya dibilang bahwa ruh para syuhada itu dia laksana burung hijau yang berterbangan. Kan ada tuh ya, laksana burung hijau. Nah, ruh orang yang soleh itu, orang yang mati syahid dan sebagainya itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terserah mau kemana. Sambil menunggu datangnya kiamat, dikasih kebebasan oleh Allah untuk kemana. Makanya jangan aneh ketika kadang-kadang nih ada suka datang dalam mimpi, kan itu kan, ada yang datang karena selebar dan sebagainya. Itu kita itu makanya kalau orang sudah bilang penampakan udah jadi juga. Hati takutnya tuh korin dan sebagainya. Maka saya nggak mau bahas itu terlalu jauh, walaupun ada beberapa pengetahuan yang bisa kita gali, tapi saya nggak mau bahas terlalu jauh. Takutnya ini malah melenceng. Jauh. Intinya, ruh orang-orang yang mati syahid kata Allah Subhanahu Wa Taala dibebaskan untuk mereka mau ngapain pun. Ya kenapa? Mereka pada dia cuma nunggu waktu kiamat doang. Di ruang tunggu VIP, Bapak boleh ngapain aja? Boleh. Mau baca Quran boleh, main handphone boleh, mau ngopi boleh. Itu ruang VIP. Tapi kalau Bapak nunggu di lapangan, kagak bisa. Nah, orang-orang soleh, orang-orang mati syahid itu ditunggunya di ruang VIP. Itulah yang disebut dengan nikmat kubur. Salah satu kelebihan mereka, Allah kasih kebebasan ruhnya itu untuk bisa menemui keluarganya kapanpun dia mau. Kapanpun dia mau. Baik, ada lagi? Ya. Kalau kasusnya sedogil itu kan apa kuburannya? Mereka orang muslim bermewah-mewah dan kuburan kayak beli anak desa sedogil, terus kayak alasan itu di Karawang itu kan khusus kuburan itu. Apakah itu boleh diperbolehkan seperti itu? Yang kedua, orang yang dapat nikmat kubur apakah pasti dijamin masuk surga? Orang yang dapat nikmat kubur itu pasti dapat dijamin masuk surga. Orang yang dapat nikmat kubur dapat nikmat kubur apakah itu pasti masuk surga? Pakai bahasa Indonesia. Agak kadang-kadang gitu. Sorry. Nah, masalah makam tadi sudah disinggung. Jadi mereka mengkiaskan makam-makam para wali itu seperti hasil makam Rasulullah. Bolehkah dibangun? Boleh. Tujuan untuk apa? Kan bahasa dia. Tujuannya satu untuk bentuk penghormatan dan sebagai apa? Pengingat diri kita bahwa kita harus seperti itu. Ya, harus seperti itu. Ada manfaat buat manusia, kemudian kasih buat baik manusia dan sebagainya. Tujuannya sebagai ibrah buat kita. Karena Rasulullah kan begitu kan? Kita disuruh jarak pada oleh Rasulullah tujuannya supaya kita ingat kematian dan mengambil contoh dari orang-orang itu. Apakah semua kuburan boleh kita kunjungi untuk kita ambil contoh? Tidak semua kuburan. Nah, kuburan Fir'aun jangan. Kuburan Fir'aun, kuburan orang-orang yang fasik itu enggak. Tapi kuburan orang-orang soleh. Nanti bagaimana hukum